Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Malam hari ini kita kembali berkumpul untuk memuji, meninggikan akan Tuhan. Biarlah hadirat Tuhan ada di tempat ini untuk membawa kita lebih lagi kepada Tuhan. Mari kita bersama-sama kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk malam hari ini. Kami percaya Tuhan Engkau Allah ada di tengah-tengah kami malam hari ini Tuhan. Engkau luar biasa, Engkau baik. Sepanjang hari Engkau sudah memimpin kami, memberikan kami kekuatan anugerah-Mu Tuhan, melimpah dalam kehidupan kami. Hingga pada saat ini Tuhan, biarlah kami memberi yang terbaik buat Engkau, melalui pujian dan penyembahan kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya hadirat-Mu ada di tempat ini Tuhan. Engkau lawat kami Tuhan, biarlah kami Tuhan memberi yang terbaik buat Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan masuk dalam hadirat-Mu ya Allah. Kami akan memuji Engkau Tuhan. Kami akan meninggikan akan Engkau Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Masuk ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus. Amin. Dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Kami masuk dalam hadirat-Mu ya Allahku. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Amin, amin Tuhan. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembah, ku menyembah.
agungkan Tuhan. Hanya Engkau yang layak kami puji Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Yes. Kami mau datang kepadamu Tuhan. Inilah hidup kami Tuhan. Haleluya Yesus. Amin. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Bapakku datang, Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, di hidupku. Terima kasih Tuhan, Engkau Bapa kami yang baik. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Bapakku
ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, amin Tuhan, ajaib perkasa perbuatanmu. Oh, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Kami mau bersorak-sorak bagi Engkau Tuhan. Ku nyanyi haleluya, amin Yesus. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku, di hidupku. Oh, kami mau bernyanyi bagimu, kami mau bermasmur bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya. Orang batang kasih kira dada boyosane, orang batang kasih kira dada boyosane. Orang batang kasih kira dada boyosane, orang batang kasih kira dada boyosane. Orang batang kasih kira dada boyosane, orang batang kasih kira dada boyosane. Orang batang kasih kira dada boyosane, orang batang kasih kira dada boyosane. Orang batang kasih kira dada boyosane, orang batang kasih kira dada boyosane. Orang batang kasih kira dada boyosane. Kira dada boyosane. Haleluya, Bapakku yang baik, Bapakku yang setia, kami menyembahmu Tuhan. Yes, yes, Engkaulah yang layak kami tinggikan, Engkaulah yang kami agungkan. Haleluya. Urabata kasih kira dada boyosane, dada boyosane. Urabata kasih kira dada boyosane, okorata kasih kira dada boyosane. Dada boyosane. Urabata kasih kira dada boyoso, okorata kasih kira dada boyosane. Urabata kasih kira dada boyosane, okorata kasih kira dada boyosane. Yes Tuhan, urabata kasih kira dada boyoso, okorata kasih kira dada boyosane. Urabata kasih kira dada boyoso. Kami sembah, kami tinggikan Bapakku namamu yang kudus. baik, Allah yang perkasa, haleluya. Engkau luar biasa bagi kami Amin Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya Yesus. Mulialah nama. Amin. Haleluya. Yes Tuhan. Engkau yang layak kami tinggikan Tuhan. Engkau yang layak kami agungkan Yesus. Sebab Engkaulah Raja di atas segala raja. Haleluya Yesus. Amin Yesus. Yes Tuhan. Yesus, ku
sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Yesus, ku tinggikan Engkau Tuhan. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Yesus, ku sembah. Yesus, amin Tuhan. Oh, ku sembah Kau Tuhan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Oh, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Besarlah anugerah-Mu Tuhan, hanya Engkau layak disembah, layak ditinggikan. Kami bersyukur padamu, kami sembah Engkau. Haleluya. Kami sembah Engkau, Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Berapa takut segera Amin, amin Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan. Yesus Raja di atas segala raja.
sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Inilah pujian. Terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Amin. Engkau yang layak kami tinggikan Tuhan, sebab Kau layak. Amin. Terima pujian, Engkau Tuhan, sebab Kau layak. Yesus, terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala. Sebab Kau layak. Amin. Engkau yang layak kami tinggikan Tuhan, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Haleluya. Raja di atas segala raja. Haleluya. Kami mau bersorak-sorak padamu Tuhan. Puji Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkaulah yang disembah, Engkaulah yang layak disembah. Amin, 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 amin Tuhan. Engkau yang layak disembah. Yes. Kami percaya kepadamu. Amin, amin. Haleluya, haleluya. Glory, glory, glory. Haleluya. Yesus, nama di atas segala nama. Nama Yesus, nama yang berkuasa. Nama Yesus, Raja segala raja. Hanya Engkaulah Tuhan kami. Layaklah, layaklah untuk disembah. Layaklah, bagimulah pujian kami. Bagimulah segala hormat, bagimulah segala syukur kami. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur, terima kasih Bapa. Bawa kami semakin dekat padamu. Bawalah kami selalu tinggal di dalam hadirat-Mu Bapa. Amin. Menikmati kehadiran-Mu, menikmati kasih-Mu. Yes Tuhan. Oh, Kasih. terima kasih. Hanya nama Yesus Kristus yang kami sembah, yang kami puji, yang kami tinggikan dan muliakan malam hari ini.
nama yang besar, nama yang berkuasa, nama yang telah mengatasi segala langit dan bumi. Amin. Kepadanya kami datang untuk menyembah, mengagungkan Engkau Tuhan. Kudus, kudus, kuduslah Engkau. Biarlah segala yang bernafas akan memuji-muji, memuliakan Amin. Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Biarlah kami tetap tinggal di dalam hadirat-Mu Tuhan. Bawa kami terus Tuhan. Mari Roh Kudus pimpin setiap kami. Bawa kami kepada pengenalan yang benar tentang Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Celikalah mata hati kami, pikiran kami Tuhan. Urapi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sejahtera bagi kita di dalam Yesus Kristus Tuhan. Saya percaya bahwa semua Bapak Ibu yang sedang menyaksikan program Mesbah Doa pada malam hari ini, biarlah kita semakin ditenggelamkan di dalam hadirat Tuhan. Di dalam menyembah, memuji, memuliakan Dia. Baik Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saatnya saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya bahwa kebenaran firman Tuhan inilah yang akan senantiasa menuntun kita, mengajar kita. Bahkan firman Tuhan inilah yang senantiasa membawa kita kepada pengenalan yang benar akan Yesus Kristus Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya bahwa setiap kita pernah mengalami yang namanya masa-masa yang sulit. Di mana kita mengalami suatu keadaan yang sangat-sangat terjepit. Saudara mengalami ada rasa khawatir, ada rasa cemas. Bahkan saudara saat ini sedang mengalami kekhawatiran di dalam hidup saudara. Karena apa yang sedang terjadi, apa yang sedang saudara alami. Tetapi terlepas daripada semuanya itu, Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita akan belajar kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Ya, saya akan membacakan satu bagian firman Tuhan, yaitu di dalam 1 Samuel pasal yang ke-30 ayat yang ke-6. Bagi Bapak Ibu yang sedang menyaksikan program Mesbah Doa ini, mari persiapkan hati kita. Kita sama-sama membuka Alkitab, membaca kebenaran firman Tuhan ini. Karena saya percaya ada sesuatu hal yang Tuhan ingin kerjakan di dalam kehidupan Bapak Ibu. Ya, bagaimanapun kondisi dan keadaan Bapak Ibu saat ini, saya percaya bahwa Tuhan yang sanggup untuk menolong kehidupan kita. Baik, Bapak Ibu, saya akan bacakan firman Tuhan ini. 1 Samuel pasal 30 ayat yang ke-6 demikian berkata, dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hatinya, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang sedang Bapak Ibu alami saat ini, mungkin Bapak Ibu sedang mengalami kekhawatiran, ketakutan. Saudara sedang mengalami suatu keadaan yang sangat terjepit. Saudara sedang mengalami suatu keadaan yang sangat sulit. Sama seperti yang dialami oleh Daud. Daud pun mengalami hal yang sama. Di mana Daud pada waktu itu dia sedang selesai mengadakan peperangan. Kemudian dia kembali ke daerah Siklag di mana semua rakyatnya di situ berkumpul sebagai pengungsi. Namun apa yang terjadi Bapak Ibu Saudaraku? Dari kejauhan Daud bersama dengan tentaranya melihat segumpalan awan yang asap yang gelap, yang begitu pekat. Semakin mendekati tempat kediaman mereka, ternyata bahwa kampung mereka tinggal, yaitu Siklag, sudah dibakar habis oleh
orang Amalek. Tidak hanya itu Bapak Ibu, bahwa harta mereka, kambing domba mereka, semuanya dijarah oleh orang Amalek. Kemudian istri, bahkan anak-anak laki perempuan semuanya diambil sebagai tawanan. Hal ini tentu merupakan satu keadaan yang sangat sulit bagi Daud. Hingga ayat ini mengatakan bahwa mereka telah pedih hatinya. Bahkan Daud dikatakan sampai tidak kuat lagi untuk menangis. Karena saking pedihnya keadaan yang mereka sedang alami. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Bukankah hari-hari ini kita sedang mengalami keadaan-keadaan seperti itu? Suatu keadaan yang sangat tidak menentukan. Kita mungkin berpikir sampai kapan Tuhan hal ini bisa terjadi. Namun saudaraku, hari ini kita akan belajar daripada Daud. Apa yang dilakukan oleh Daud ketika dia mengalami suatu keadaan yang sulit. Bahkan dikatakan bahwa rakyat mau melempari batu kepada Daud. Karena dikatakan bahwa rakyat menganggap bahwa Daudlah sebagai biang keladi dari semuanya ini. Andai kata Daud tidak memanggil para laki-laki untuk pergi berperang, tentu kita aman. Saat seperti itu seringkali terjadi bahwa kita mempersalahkan keadaan, kita mempersalahkan orang lain. Bahkan tidak jarang kita menggerutu, kita bersungut di hadapan Tuhan. Tetapi hari ini, malam hari ini, Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Daud ketika dia mengalami suatu keadaan yang sangat terjepit. Daud juga mengalami ketakutan pada waktu itu. Daud mengalami merasa sendiri. Karena kenapa? Karena semua rakyat sudah berbalik kepada dia untuk dilempari batu. Dengan arti kata Daud mau dibunuh. Suatu keadaan yang sangat-sangat kritis. Apa yang dialami oleh Daud. Tapi kita akan belajar 3 hal yang dilakukan oleh Daud ketika dia mengalami masa-masa seperti itu. Yang pertama dikatakan, saya akan kembali baca ya di ayat yang ke-6 tadi, bahwa dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Daud sedang berada di ujung maut. Seluruh rakyat itu telah pedih hatinya. Rakyat sudah mulai kecewa. Rakyatmu sudah mulai berputus asa. Rakyat sudah mulai menangis. Kenapa hal ini bisa terjadi? Tetapi apa yang terjadi? Dikatakan bahwa tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Saudaraku, hal yang pertama yang dilakukan oleh Daud pada waktu itu, pada waktu dia mengalami suatu keadaan yang sulit, keadaan yang sangat terjepit. Yang pertama dia melakukan adalah dia menguatkan iman percayanya kepada Tuhan. Hari-hari ini mungkin kita tidak sepertinya kita sedang ditutupi oleh awan yang begitu gelap. Di sana sini kita mendengar hanya kabar kematian. Kabar-kabar duka cita, kabar-kabar yang menggetarkan hati kita. Kabar-kabar di mana suatu keadaan yang sangat sulit terjadi. Tetapi di saat seperti itulah Tuhan mau kita menguatkan iman percaya kita kepada Dia. Amsal berkata bahwa jangan tawar hati. Sebab orang yang tawar hatinya kecillah kekuatannya. Hari-hari ini yang kita butuhkan adalah kekuatan Allah. Itu sebabnya firman Allah di dalam Efesus 6 ayat 10. Akhirnya hendaklah engkau kuat di dalam kekuatan kuasa Allah. Tidak ada lagi yang bisa kita andalkan selain daripada Dia. Tidak ada dengan daya upaya kita tidak akan bisa mengubah keadaan. Tetapi kita percaya di dalam Tuhan segala sesuatu mungkin terjadi. Itu sebabnya Bapak Ibu, kondisi bagaimanapun yang saudara sedang alami hari-hari ini, ada berita baik. Kuatkan hatimu, percaya kepada Tuhan. Jangan engkau menyerah dengan keadaanmu. Karena waktu engkau menyerah, waktu engkau tawar hatimu, firman Tuhan mengatakan di dalam Amsal, engkau kecil kekuatanmu.
Bagaimana kita menghadapi pengaruh dunia ini. Bagaimana kita menghadapi kehidupan sehari-hari dalam hidup ini. Yang begitu banyak pergumulan, begitu banyak masalah yang sedang terjadi. Kecuali kita datang kepada Tuhan. Dan berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Yesus Kristus yang memberikan kekuatan kepadaku. Itu sebabnya jangan pernah engkau tawar hati. Jangan engkau kecil hati. Karena kekuatan kita yang sesungguhnya bukan dari uang kita, bukan dari popularitas kita. Tetapi kekuatan kita sebagai anak Tuhan bersumber dari Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Nah, oleh sebab itu saya teringat dengan satu kisah Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Waktu Abraham dijanji oleh Tuhan bahwa ia akan mendapat keturunan, bahkan keturunannya seperti pasir di tepi pantai dan seperti bintang-bintang. Padahal waktu itu Abraham sudah berusia 75 tahun. Sedangkan istrinya dikatakan bahwa ia telah mati pucuk alias mandul. Selama menantikan janji-janji Allah, saya percaya bahwa Abraham tidak lepas dari masalah, tidak lepas dari pergumulan. Bahkan dia pernah mengalami kegagalan karena berusaha mengandalkan kekuatannya dengan mengambil budak daripada istrinya, Sarai. Itulah Hagar. Untuk menghasilkan keturunan. Tetapi Tuhan berkata bukan dari dia. Waktu dia menunggu waktu selama 25 tahun bukan waktu yang singkat saudaraku. Tetapi Abraham tetap menunggu. Bahkan dikatakan waktu Abraham berumur kira-kira 100 tahun. Tuhan datang kedua kalinya untuk memastikan bahwa kamu akan memiliki keturunan. Dan benar saudaraku. Coba kita baca di dalam Roma pasal yang keempat. Roma pasal yang keempat ayat 20 berkata, apa yang dilakukan oleh Abraham pada waktu itu. Ayat yang ke-20 dan 21 berkata, di masa-masa penantian itu tentu bukan sesuatu hal yang mudah. Tetapi apa yang dilakukan oleh Abraham. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia, Abraham, diperkuat. Perhatikan kata diperkuat dalam imannya. Dan ia memuliakan Allah. Ayat 21. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan berjanji, maka Tuhan juga yang akan melakukannya bagi kita. Sekalipun mungkin beberapa waktu lamanya kita akan menunggu. Tetapi di masa-masa penantian itu, marilah kita tetap menguatkan iman percaya kita. Dengan tetap terus berpegang teguh kepada janji Allah. Bahwa janji Allah atas hidup saudara dan saya, itu ya dan amin. Haleluya. Yang kedua saudaraku, apa yang dilakukan oleh Daud ketika ia mengalami suatu keadaan yang terjepit. Yang kedua adalah di ayat yang ke-7 berkata, ayat yang ke-8 berkata. Kemudian di dalam 1 Samuel 30 tadi, kita lompat di ayat yang ke-8 berkata, kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar geromblang itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, Allah berfirman kepada Daud, kejarlah sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Hal yang kedua Bapak Ibu yang dilakukan oleh Daud adalah dia selalu bertanya kepada Tuhan ketika dia mengalami sesuatu keadaan yang sulit. Ketika ia mau berperang, ia selalu melibatkan Tuhan. Saudaraku, hari-hari ini kita seringkali berpikir begini. Kalau Tuhan itu ada, kenapa sampai hari ini saya belum ditolong oleh Tuhan? Saudaraku, bukan berarti bahwa Tuhan itu tinggal diam. Bukan berarti bahwa Tuhan itu memalingkan wajahnya kepada kita. Tidak saudaraku. Tetapi seringkali yang kita lakukan ketika kita menghadapi masa-masa sulit,
Justru kita mengandalkan kekuatan kita. Kita selalu berupaya bagaimana caranya. Saya teringat dengan kisah daripada Petrus. Waktu semalam-malaman ia mau menjalam ikan, tetapi satu ekor pun tidak ada yang didapatkan. Tetapi waktu Yesus datang dan memerintahkan kepada dia, tebarkanlah jalamu. Maka saat itu Petrus bersama dengan teman-temannya mendapatkan sejumlah besar ikan. Sehingga dikatakan sampai perahunya hampir tenggelam. Saudara, hari-hari ini pernahkah kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan, ada maksud apa sehingga saya harus mengalami seperti ini? Apa yang Engkau kehendaki Tuhan atas hidupku? Saya percaya bahwa Dia adalah Tuhan sebagai Bapa yang baik. Tentu ketika kita bertanya kepada Dia, Dia akan menjawab kita. Melalui apa? Mungkin melalui kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan siang malam. Bukankah firman-Nya berkata di dalam Mazmur 119 ayat 104. Firman Tuhan itu adalah pelita bagi kakiku dan terang. Artinya apa? Firman Tuhan ini yang akan menuntun kita. Tuhan akan memberikan tuntunan kepada kita. Melalui Roh Kudus. Melalui orang-orang di sekeliling kita yang Tuhan bisa pakai untuk menolong kepada kita. Oleh sebab itu, saudara, ketika engkau sedang mengalami suatu keadaan yang terjepit sangat sulit, jangan engkau lari dari hadapan Tuhan, tetapi hampirilah Tuhan, bertanya kepada Dia, apa Tuhan yang harus aku lakukan dengan keadaan seperti ini? Seperti yang dilakukan oleh Daud. Dia bertanya kepada Tuhan dan Tuhan menjawab. Puji Tuhan. Tuhan kita bukanlah Tuhan yang bisu. Tetapi Tuhan kita adalah Tuhan yang memiliki mulut untuk menyampaikan firman-Nya. Untuk memberitahukan kepada kita hal-hal apa yang harus kita lakukan ketika kita ada di masa-masa sulit itu. Puji Tuhan. Yang terakhir Bapak Ibu Saudaraku. Apalagi yang dilakukan oleh Daud ketika ia ada di dalam keadaan yang terjepit. Kita lompat di ayat yang ke-9 tadi. Lalu pergilah Daud beserta ke 600 orang yang bersama-sama dengan dia. Dan sampailah mereka ke sungai Besor. Sementara orang-orang yang mau tinggal di belakang berhenti di sana. Perhatikan kata. Setelah Daud menguatkan imannya kepada Tuhan. Melalui janji diingatkan kembali kepada janji-janji Allah. Kemudian datang kepada Tuhan untuk bertanya. Kemudian yang ketiga dikatakan, lalu pergilah Daud. Artinya saudaraku, Daud bertindak sesuai dengan tuntunan Tuhan. Berapa banyak di antara kita bertindak bukan lagi sesuai dengan tuntunan Tuhan. Sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan pemikiran kita. Firman Tuhan berkata, banyak orang ada jalan yang disangka lurus tetapi ujung-ujungnya adalah maut. Seringkali kita mau melakukan jalan yang pintas. Melakukan jalan yang kopas karena kita merasa bahwa inilah jalan yang paling terdekat untuk sampai kepada tujuan. Kita mengambil satu keputusan yaitu melakukan apa yang menjadi keinginan kita. Melakukan apa yang menjadi kita pikir baik. Padahal belum tentu itu baik di hadapan Tuhan. Belum tentu itu benar di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar dari kehidupan Daud. Ketika ia mengalami suatu keadaan yang sangat sulit. Yang pertama adalah, marilah kita menguatkan iman percaya kita kepada Tuhan. Jangan menjadi tawar hati. Yang kedua, bertanya kepada Tuhan. Sebab Dia adalah Tuhan sebagai Bapa yang mengasihi kita. Tentu ia akan mau bercakap-cakap dengan kita. Ia akan mau menyatakan isi hatinya kepada kita. Mengajar kita, menuntun kita kepada kebenaran. Yang kedua, bertindaklah sesuai dengan tuntunan Roh Kudus. Dan saya percaya ketika kita melakukan hal ini, seperti yang dialami Daud, semua keluarganya, bahkan hartanya didapatkan kembali. Bahkan seperti Ayub, dia mengalami 2 kali lipat ganda. Mungkin saat ini kita sedang mengalami situasi-situasi yang belum pasti. Tetapi di dalam Yesus Kristus,
selalu ada jaminan kepastian bagi setiap kita. Itu sebabnya jangan engkau menyerah. Jangan engkau tawar hati. Tetaplah percaya bahwa janji Allah itu adalah janji yang pasti. Janji Allah itu ya dan amin. Saudara pasti akan mengalami bagaimana Tuhan menolong, bahkan mengubah kehidupan saudara. Sampai dikatakan apa yang tidak pernah kamu pikir, apa yang tidak pernah kamu doakan, apa yang tidak pernah timbul di dalam hatimu. Tuhan sediakan semuanya itu bagi engkau, bagi yang mengasihi Dia. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita angkat satu pujian saudaraku. Mari kita datang di hadapan Tuhan, kita merendahkan diri di hadapannya. Angkat kedua tanganmu. Naikkan pujian ini. Bahwa hanya di dalam Yesus Kristuslah kekuatan kami. Di dalam Dialah kita dapat cakap menanggung banyak perkara. Orang yang bersemangat dapat menanggung banyak perkara di dalam hidupnya. Tetapi semangat yang pudar mengeringkan Tuhan. Saudaraku, milikilah semangat daripada Roh Kudus. Firman Tuhan berkata, biarlah engkau tetap memiliki berkobar-kobar di dalam melayani Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita angkat pujian ini. Oh haleluya. Datang kepadanya. Serahkan semua beban-beban hidupmu. Terimalah kekuatan daripada Allah. Kuatkanlah hatimu. Oh terima kasih Tuhan. Lewati setiap persoalan. Haleluya. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Amin. Oh terpujilah Engkau Yesus. Jangan berhenti harap padanya. Kuatkan hatimu. Kuatkanlah hatimu. Lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Katakan Tuhan sanggup. Tuhan pasti sanggup. Amin Tuhan. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatku. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Dengan iman percaya kita katakan bersama. Pasti sanggup. Yesus sanggup. Tangannya takkan Engkau lebih daripada sanggup Tuhan untuk menolong kami. mengangkatku. Tanganmu siap untuk menopang kehidupan kami. Sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Sekali lagi katakan percaya. Tuhan pasti sanggup. Tidak ada yang mustahil bagimu ya Allah kami. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Dengan iman kita mengangkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Bersama katakan Tuhan pasti sanggup. Pasti sanggup. Oh haleluya. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatku.
percayalah dengan segenap hatimu. Haleluya. Sungguh ku percaya tanganmu selalu menopang kami. Yesusku selalu sanggup, Dia tetap sanggup untuk menolongmu. Haleluya. Ya dalam masih. Haleluya. Sungguh ku percaya janji-Mu tergenapi dalam hidup kami. Janji-Mu ya dan amin. Kami berpegang teguh kepada janji-Mu Tuhan. Kami menguatkan iman percaya kami, karena kami yakin Tuhanku pasti mampu, Tuhanku pasti sanggup. Hirabasa kata-kata ya sande, hirarabo. Mari Bapak Ibu kita datang sembah Tuhan, sembah Dia, datang mencari wajahnya. Sigarada nalama sende nalabo koto koroba seke anabo, inalalama ya syadalabo. Haleluya rabababa syadadakana ya se, uralababa nalama ya sande hirarabo. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, karena kami percaya Engkau selalu sanggup untuk menolong kami. Tangan-Mu berkuasa mengangkat hidup kami. Ya lalama sende nalama lama 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 se. Oh, ya nana masih. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Bapa, Engkau sedang melihat tangan-tangan yang sedang terangkat saat ini. Apapun yang menjadi persoalan hidup mereka, apapun yang menjadi kesulitan umat-Mu Tuhan. Mungkin ada di antara mereka sedang mengalami suatu keadaan yang sangat terjepit. Mereka merasa sendiri dan takut. Malam hari ini biarlah Engkau datang kepada mereka Tuhan. Berikan damai sejahtera-Mu Tuhan. Berikan kekuatan yang datangnya daripada Roh-Mu Tuhan. Untuk menguatkan setiap mereka Tuhan. Sehingga mereka tidak perlu takut dan cemas. Tetapi biarlah mereka menguatkan hati mereka, iman mereka Tuhan. Dan tetap percaya bahwa janji-Mu itu ya dan amin. Amin. Angkat semua ketakutan mereka, angkat semua beban-beban mereka. Engkau gantikan dengan damai sejahtera-Mu Tuhan. Curahkan Roh Kudus-Mu Tuhan. Mungkin saat ini ada di antara Bapak Ibu yang sedang menyaksikan program ini. Mungkin engkau sedang ada di dalam rumah sakit. Engkau yang sedang ada di rumah-rumah. Engkau mulai berkata, Tuhan, sampai kapan Tuhan? Hari ini, malam hari ini, saya mau berkatakan, kekuatan Allah ada bersama dengan saudara. Amin. Kekuatan Roh Kudus turun atasmu, melingkupimu, menguatkanmu. Di dalam nama Yesus. Yang sakit, terimalah kuasa kesembuhan itu. Yang lemah, terimalah kekuatan Roh Kudus. Yang mengalami jalan buntu, perkatakanlah bahwa tidak ada jalan buntu, karena di dalam Yesus selalu ada kepastian, selalu ada jalan keluar. Haleluya, haleluya. Oh, mulialah nama-Mu Tuhan. Untuk semua umat-Mu Tuhan yang sedang menyaksikan
program Mesbah Doa ini, dimanapun mereka sedang menyaksikan siaran ini. Biarlah Roh Kudus-Mu datang menjamah mereka. Dalam nama Yesus, lepaskan mereka, lepaskan mereka, lepaskan mereka. Ada kelepasan terjadi, ada kelepasan terjadi. Demi nama Tuhan Yesus, terjadi kelepasan. Ada pemulihan terjadi atas hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Kami percaya setiap firman-Mu ditaburkan, Engkau mengerjakan sesuatu bagi kami. Hari ini Engkau menyampaikan kepada kami, untuk kami menguatkan hati ketika kami dalam keadaan terjepit. Kami percaya kekuatan Roh Kudus itu turun kepada kami dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Angkat tangan-Mu dan terimalah berkat Allah. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terimalah berkat, kekuatan, kasih karunia yang datangnya daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Yesus Kristus. Memberkati saudara, keluarga saudara diberkati, anak-anak saudara diberkati, pekerjaan usaha bisnis saudara diberkati Tuhan. Apapun yang menjadi kesulitanmu, apapun yang menjadi kesusahanmu, Tuhan telah memberikan kepadamu jalan keluar. Di dalam nama Yesus, Tuhan akan membawa engkau ke tempat-tempat yang lebih tinggi lagi. Tuhan akan membukakan jalan-jalan baru bagi engkau. Tuhan akan menyingkapkan rahasia-rahasia yang selama ini tersembunyi bagimu. Di dalam nama Yesus Kristus. Terimalah berkat Allah. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudaraku. Haleluya. Kami percaya Tuhan. Haleluya. Mari kita angkat satu pujian untuk mengakhiri program hari. Tuhan pasti sanggup. Kami percaya Tuhan. Kami Tangannya takkan terlambat untuk dengan bangkit berdiri, mengangkatmu. kita menghormati Tuhan kekudusan Tuhan. pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Amin. Tuhan pasti sanggup. Haleluya Yesus, terima kasih. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Di akhir program acara ini, saya berdoa, biarlah berkat, anugerah dan kasih karunia Tuhan tercurah atas kehidupan saudara. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Amin.